Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Tensei Kizoku Kantei Skill Dianera Garu episode ketiga. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene kemudian berpindah ke masa lalu Charlotte. Saat itu dia sedang termenung sendirian dan tak ada yang memperdulikannya. Charlotte pun bertanya-tanya kapan terakhir kali dirinya menangis. Dan saat melihat anak sebayanya bahagia bersama orang tuanya, Charlotte pun sadar jika ia tak pernah menangis sejak tak punya orang tua. Kehidupannya pun sangat menyedihkan karena saat ia minta pertolongan orang lain tak ada yang peduli dan mereka malah berlaku kasar kepadanya. Charlotte pun sadar jika dirinya tak diperlakukan layaknya seorang manusia. Saking terpuruknya, Charlotte sampai menanyakan mengapa dirinya terlahir ke dunia ini. Setelah itu nampak Charlotte yang diculik telah diserahkan ke bos perdagangan budak. Meski telah disiksa bagaimanapun, namun Charlotte tetap tak menangis sama sekali. Bos itu lalu memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh wajahnya karena ada orang yang ingin membelinya. Setelah mengiyakan perkataan bosnya, nampak preman itu melihat dompet yang dibawa Charlotte. Ia pun nampak senang saat mengetahui jika dompet itu berisi uang yang lumayan banyak. Charlotte yang belum menyerah secara tiba-tiba mengambil dompet itu dan mencoba kabur dari sana. Namun sayangnya preman itu dengan mudah menghentikannya. Melihat hal itu, si bos lalu mengatakan jika Charlotte kabur maka ia hanya akan kembali pada kehidupan sengsaranya. Dan jika dia ingin dendam, maka dendamlah pada orang tua yang telah membuangnya. Namun secara tiba-tiba, ternyata Riz datang dan menghajar salah satu preman yang ada di sana. Dan sesaat kemudian Ars lalu menghampiri Charlotte dan menanyakan keadaannya. Si gadis berambut biru itu pun bingung mengapa Ars datang ke tempat ini. Ars lalu menggunakan skillnya dan mengetahui jika bos itu bernama Albert Garnier, si penjual budak. Albert pun heran mengapa anak kecil itu mengetahui namanya. Ia juga mengetahui jika Ars ialah seorang bangsawan. Sang MC lalu mintanya untuk melepaskan Charlotte. Mendengar hal itu, Albert pun berkata jika Charlotte merupakan budak dan bangsawan seperti Ars sering membeli mereka secara diam-diam. Charlotte pun merasa heran karena seharusnya ia hanyalah orang asing. Ars selalu berkata jika sejak bertemu dengannya, ia selalu penasaran kenapa tatapan Charlotte begitu kosong. Dan setelah sekian lama memikirkannya, pada akhirnya sang MC sadar jika Charlotte hanya memiliki ambisi bernilai 1. Ia pun menjelaskan jika ambisi ialah harapan yang diam-diam dimiliki seseorang. Dan terkadang ambisi itu bisa menjadi ancaman, namun juga bisa menjadi harapan untuk tidak menyerah. Dan nilai ambisi 1 milik Charlotte itu menandakan jika ia telah menyerah pada masa depannya. Ars selalu berkata dengan lantang, apakah mereka tahu betapa menyedihkannya hal itu? Namun saat mendengar perkataan Ars barusan, Albert malah memakluminya karena sudah sepantasnya budak tak mempunyai masa depan. Mendengar hal itu, Ars pun kesal karena seharusnya yang melindungi masa depan anak-anak ialah tugas orang dewasa. Dengan penuh emosi, Ars pun menanyakan mengapa ia bisa tertawa meski telah merampas masa depan mereka. Karena seharusnya Charlotte lah yang menentukan masa depannya sendiri, bukan Albert atau yang lainnya. Mendengar hal itu, Charlotte pun tersentuh dan langsung mengingat kenangan masa kecilnya di saat ia bertanya-tanya kapan terakhir kali dirinya menangis. Meski sudah tak mengingatnya, namun ia merasa jika menangis tak akan dapat apa-apa. Dan sejak saat itu ia mulai berhenti bermimpi. Meski orang-orang menatapnya dingin, hingga dia mendapatkan cemoohan bahkan kekerasan, namun selama ia menutup hatinya maka dirinya tak akan tersakiti. Dan sejak saat itu, Charlotte pun bertekad jika yang menangis hanyalah orang yang lemah, dan ia akan hidup dengan kuat. Namun meski mempunyai tekad seperti itu, tapi sekarang ia malah menangis. Karena sudah muak dengan perbuatan sang MC yang tak bisa diajak kompromi, Albert lalu meminta seluruh bawahannya untuk menyerang mereka. Charlotte yang panik pun ditenangkan oleh Ars karena sang MC yakin jika Ritz bisa mengatasinya. Setelah menyanggupi permintaan tuannya, Ritz lalu menghajar salah satu dari mereka. Dan sesaat kemudian meski mereka menggunakan sihir sekalipun, namun Ritz bisa dengan mudah mengatasinya. Melihat hal itu, Charlotte pun terkejut betapa kuatnya Ritz Muses. Karena tak ada pilihan lain, kakek tua itu meminta bawahan terkuatnya untuk turun dan menghadapi Ritz. Diketahui jika pria besar itu ialah mantan komandan infanteri tentara Kanare. Namun dia diberhentikan karena perilakunya yang sangat buruk. Dan pada akhirnya Albert menjadikannya sebagai bawahan. Melihat hal itu, Charlotte pun nampak khawatir karena orang itu sangat berbahaya. Namun karena Ars sudah melihat statistiknya, jadi ia pun menenangkan Charlotte. Dan sesaat kemudian
Melihat kehebatan Ritz, tentu saja Charlotte kembali dibuat terkejut. Setelah semua bawahannya dikalahkan, Albert pun kesal karena Bupati Kanari juga melegalkan perdagangan budak. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Ars pun akan membayar Charlotte. Tapi Albert langsung menolak karena meski demikian urusan mereka tak bisa kelar begitu saja. Ritz kemudian menghampirinya dan berkata jika ia bisa membawanya begitu saja. Namun jika begitu maka nama Albert akan tercoreng. Karena Charlotte sudah dipesan oleh seseorang, jadi Ritz pun meminta Albert untuk berkata bahwa ada penawaran yang lebih tinggi untuk Charlotte. Dan jika Albert menolaknya, maka Ritz tak akan segan untuk menghabisi mereka semua di tempat ini. Mendengar hal itu, Albert pun tak ada pilihan lain dan menerima tawaran sang MC. Melihat Ritz menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik, tentu saja Ars berterima kasih kepadanya. Setelah itu Ars lalu mengajak Charlotte pulang dan menemui anak-anak yang mengkhawatirkannya. Namun sebelum itu Charlotte berkata jika ia ingin pergi ke suatu tempat. Setelah itu nampak sang MC ngos-ngosan saat melewati jalan yang mendaki. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah bukit. Dan yang mengejutkan, tempat itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Karena di tempat itu bisa melihat seluruh kota Kanare. Bahkan keindahan itu sampai-sampai membuat mereka berdua hanya bisa terpaku. Charlotte lalu mengatakan jika tempat ini ialah tempat rahasianya. Dan saat melihat pemandangan ini, hal buruk yang terjadi di kota itu terasa sangat sepele. Oleh karena itu dia sangat menyukainya. Mendengar hal itu Ars pun merasa heran mengapa ia memberitahukan hal ini kepadanya. Charlotte kemudian menanyakan satu hal, mengapa Ars ingin menciptakan kota yang bisa ditinggali dengan nyaman, bahkan untuk orang seperti dirinya. Ars langsung menjawab jika dia menyukai anak-anak. Dan ternyata di kehidupan sebelumnya, Ars sangat menyukai anak kecil. Karena saat lelah dan kesulitan, ia kembali bisa bersemangat saat melihat senyuman anak-anak. Karena sang MC merasa jika senyum mereka penuh dengan harapan. Dan dengan memiliki harapan, artinya mereka antusias akan kemungkinan di masa depan. Rasa antusias itu pun mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan ketika sampai ke orang dewasa, maka semuanya akan kembali antusias. Dan untuk itu pula, sang MC ingin membuat kota supaya anak-anak bisa mempunyai harapan. Mendengar ucapan yang sangat meyakinkan dari sang MC, pada akhirnya Charlotte pun akan ikut dan ia juga akan melayaninya. Mendengar hal itu Ars pun merasa heran karena Charlotte masih memiliki anak kecil yang masih memerlukannya. Charlotte pun menjawab jika ingin mewujudkan masa depan yang direncanakan Ars agar anak-anak itu nantinya bisa hidup seperti yang ia rencanakan. Setelah itu Ritz meminta Charlotte untuk membuktikan bakatnya. Setelah memberikan alat sihir kepada Charlotte, Ritz berkata jika ia tak ragu dengan pilihan tuannya. Namun dia ingin memastikannya sendiri apa Charlotte memiliki bakat atau tidak sebelum mengakuinya sebagai rekan. Tapi karena baru pertama kali menggunakan sihir, jadi Ritz pun akan mengajarinya. Ars pun penasaran sebesar apa kekuatan yang dimiliki Charlotte. Setelah Ritz selesai mengajarinya, Charlotte pun akan menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Dan sesaat kemudian, melihat kekuatan sihir yang gak ngotak itu, tentu saja Ritz dan sang MC merasa terkejut. Tak hanya itu, seluruh warga kota juga merasakan hal demikian. Bahkan batu sihir di alat tersebut sampai hancur dibuatnya. Setelah terkejut dengan kekuatannya sendiri, Charlotte dengan pedenya menanyakan pendapat mereka berdua. Ars pun langsung berkata jika kekuatannya sangat hebat, dan Ritz juga tak bisa mengelaknya. Setelah itu Charlotte menanyakan apakah ia akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Setelah mendengar Ars mengiyakan hal itu, dan dia juga akan mendapatkan gaji setiap bulan, Charlotte pun meminta agar gaji per bulannya diberikan kepada anak-anak yang dirawatnya. Mendengar hal itu, tentu saja Ars menyetujuinya dan berkata jika ia tak sabar melihat masa depan Charlotte. Gadis itu pun langsung bersimpuh di hadapan Ars dan akan berusaha yang terbaik demi mimpi tuannya. Ia dengan perasaan sungkan juga meminta maaf kepada Ars karena telah mengambil dompetnya. Dan tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih karena sang MC sudah menolongnya. Setelah itu, terlihat Charlotte berpamitan dengan anak-anak tersebut. Ars pun merasa jika ia telah mendapatkan dua rekan yang bisa diandalkan, kekuatan keluarga Loven pun pasti akan meningkat dengan kedatangan mereka. Dan sejujurnya sang MC merasakan tekanan karena mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, namun pemimpinnya hanya dirinya yang biasa saja. Ars pun mulai takut jika ia gagal memenuhi harapan mereka. Namun meski begitu ia akan berjuang dengan sekuat tenaga. Di dalam perjalanan, terlihat Charlotte makan dengan asal-asalan. Hal itu membuat Ritz akan mengajarinya tata krama dan tata bahasa. Meski Charlotte merasa jika hal ini sangat merepotkan, namun Ritz bersikeras karena ia bisa saja menemani tuannya dalam perjamuan. Singkat waktu mereka pun sampai di rumah. Awalnya Raven menolak menjadikan Charlotte sebagai bawahan karena terlalu berbahaya bagi wanita untuk bertempur. Namun saat sang MC meminta Charlotte untuk memperlihatkan sihirnya, hal ini pun terjadi. フォールマ・イグニーラプト。よろしく頼む。
Nah itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Tenseki Zoku Kanteski Garo. Anul Story akan menceritakan episode keempat minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.